Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suara saya terdengar? Iya, terdengar Bu Nisa. Ya, ditunggu sebentar ya. Nanti ini akan saya absen terlebih dahulu untuk semuanya. Jadi, ini dinyalakan dulu. Ini akan saya rekam juga ya. Oke, ini saya absen terlebih dahulu ya, siapa saja yang hadir. Ada suaranya dan baikkan tangan nanti atas nama Bapak Sarman Eskom Enkom. Bapak Sarman hadir? Tidak ada. Ada Bu, Pak Sarman ada. Ada. Saya ingin memastikan dulu untuk judul ini ada pelatihan sertifikat intelijen untuk pembelajaran ya, benar ya? Betul Bu. Untuk publikasi itu ada di seminar, diseminasi, dan publikasi jurnal proceeding. Ya. Selanjutnya yang kedua atas nama Ibu Andit Eka Safitri. Iya, saya. Ya. Oke Ibu, di sini namanya belum ada gelar ya Bu. Oh. Nanti untuk di sertifikatnya mau dikasih gelar atau memang mau seperti ini saja? Boleh Ibu pakai gelar. Ya, nanti kalau untuk yang belum punya gelar bisa dikonfirmasi di panitianya sekalian juga. Nanti sekalian saya bantu up ya. Judulnya itu pelatihan mengenai cloud computing, penyimpanan dan berbagi data dengan mudah. Betul Ibu. Benar ya. Oke. Dan publikasi jurnal, diseminasi, dan seminar juga ya. Selanjutnya, atas nama Bapak Fajar Agung, Eskom Enkom, apakah sudah hadir? Bapak Agung atau perwakilannya ada Bu Patricia Octavia dan Bapak Muhammad Mekri Frindo. Belum ada ya. Kalau ada, selanjutnya ada Bapak Tio. Bapak Tio Andrian. Ya, hadir. Saya hadir. Dilakukan dengan Ibu Priyata. Ibu Priyata. Selanjutnya ini pemrograman web pelatihan dasar dalam pembuatan protokol untuk siswa-siswi SMA Sumpah Pemuda ya. Selanjutnya Bapak Bambang Santoso dengan anggotanya Bapak Alvin Octaviano dan Sofa Sofiana sudah hadir. Sudah hadir ya. Oke, selanjutnya ada Bapak ketuanya, untuk anggotanya Bapak Mekri Fajar dan Bapak Ahmad Hidayat, apakah sudah hadir? Bapak Mendy, panahnya tidak ada juga. Atas nama selanjutnya ada Pak Nurjaya dan anggotanya Bapak Yudi Kurniawan dan Bapak Rofik. Apakah sudah hadir? Belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Solihin, Bapak dan anggotanya Bapak Dantu. Apa sudah hadir? Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Sudah hadir? Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak Ibu? Suara saya jelas tidak ya? Ada juga. Selanjutnya Bapak Terima kasih Ibu. Pranoto dan Syafri Cairi. Ya baik, sebelum mungkin saya
akan Ada sudah absensi hadir? dulu ya Bapak Ibu ya. Hadir. Baik, Bapak untuk yang Hidayat pertama ada Islami dari sama kelompoknya Ibu Bapak Dr. Susan Yulianti Kusuma dan Bapak Lala Nafasari. ada ya. Sudah ada perwakilannya yang Lanjut hadir. ya. Yang kedua ada di kelompok Bapak Herdianto. Ada di Bapak Tim Adrian dan Ada ya, Bapak Pak, ya. Agus Budi. Terima kasih. Sudah ada. Yang ketiga ada Agus dari Budi kelompoknya Prasetyo. Bapak Sahlan. Belum ada ya? Bapak Sahlan. Kalau gitu Ada ya, Pak, saya ya? panggil untuk urutan pertama. Ya, kalau di sini sih ada ya Pak ya. Selanjutnya ada dari kelompoknya Bunda Pasir. Ada di Pak Sarman terlebih dahulu ya. Selanjutnya ada Pak dari Sarman kelompoknya Bapak Arya. presentasikan untuk hasil diseminasinya PKM. Ya, siapa? Kelompoknya Bapak. Izin untuk kelompok Pak Sarman, saya yang mewakili. Boleh saya share screen? Ya, Pak. Kelompoknya dari Bapak Arya. Share screen ya Pak. Belum ada ya. Terima kasih untuk kelompoknya Ibu Endar. Sudah ya, oke. Bentar. Izin apakah sudah terlihat? Ada ya Pak Sudah, Adili? Pak. Saya ini mas bisa nggak ya? Ini aja ya. Nah, oke. Terlihat ya Bapak Ibu, Bu Khairunisa? Terlihat Pak, sudah terlihat. Ya, di siang hari yang cerah ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, kelompok kami, saya langsung saja karena memang secara schedule hanya 5 menit. Judulnya adalah pelatihan AI untuk pembelajaran. Ini lokasinya, objeknya di MA Rautlatul Hidayah di Tanjung Anem. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah tahu pulau di luar Jakarta, Pulau Seribu mungkin, terus ada pernah dengar Tanjung Kait, Tanjung Pasir, nah ini Tanjung Anem itu daerah situ. Dan sekolahnya pun saat kami ke sana, lihat jendela udah langsung laut, itu kondisinya seperti itu. Lalu anggotanya kami ada 3 orang, dengan Pak Sarman, Eskom Mkom, lalu yang kedua Bapak Jupron, Eskom Mkom, lalu saya, Yuda Permadi, dan dibantu teman-teman mahasiswa, yaitu Mbak Dahlia, Fatfudin, Indriani Utama, Yunita R. Anggraini, dan Irfan Dias S. Tanggal pelaksanaannya waktu itu weekday ya, jadi Kamis 13 November 2025. Oke, secara pendahuluan, jadi ini banyak saya nggak baca ini, mungkin secara singkat aja. Jadi intinya perkembangan teknologi AI, teknologi digital terutama khususnya untuk AI ya, itu memberikan peluang besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi banyak guru dan siswa yang mungkin masih minim pemahamannya tentang pemanfaatan AI secara efektif dalam proses belajar mengajar gitu ya. Saya lanjutkan. Lalu poin di tujuannya ini ada beberapa poin, yaitu memberikan pemahaman dasar tentang konsep AI dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Lalu melatih guru dan siswa dalam memanfaatkan berbagai tools AI untuk mendukung proses pembelajaran seperti membuat materi, terus soal, serta media belajar interaktif. Lalu untuk meningkatkan kemampuan digital guru dan siswa agar lebih siap untuk menghadapi perkembangan teknologi saat ini, teknologi terutama di bidang pendidikan. Lalu untuk mendorong terciptanya budaya pembelajaran modern yang efektif, kreatif, dan berkualitas.
sebelum saya lanjutkan, boleh dikonfirmasi suara saya apakah jelas? Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan. Jelas, Pak. Lalu metode yang kami pakai itu ada 4 poin, jadi observasi awal, sosialisasi dan penyampaian materi, lalu pelatihan atau praktek langsung dan diskusi tanya jawab, lalu evaluasi kegiatan. Jadi di observasi awal itu untuk mengetahui gimana kebutuhan sekolah terkait pemanfaatan teknologi terutama di AI, sambil kita observasi bagaimana siswa-siswanya, gurunya seperti itu, sambil lingkungannya gitu ya. Lalu sosialisasi dan penyampaian materi, jadi mengenai pengenalan AI dan manfaatnya dalam dunia pendidikan, terutama untuk guru dan siswa-siswa. Lalu pelatihan praktek langsung dan diskusi, lalu tanya jawab. Jadi kita saat itu praktek langsung gunakan beberapa aplikasi AI, dan memang notabene saat kami tanya terhadap guru dan murid, apakah sudah pernah menggunakan AI? Hampir semua memang menjawab pernah, hampir semua ya. Mungkin dibilang hampir semua karena memang ada yang diam nggak jawab gitu ya. Mungkin kalau dia yang diam jawab, mungkin dia sudah pernah. Tapi dengan catatan lebih ke hanya ChatGPT, itu pun mereka hanya sekedar mungkin iseng tanya, belum sampai untuk pemanfaatan, apalagi pemanfaatan untuk pendidikan, untuk sekolah gitu ya. Terus kita juga lakukan diskusi, tanya jawab untuk memperdalam pemahaman peserta setelah kita memberikan praktek langsung. Dan setelah itu di akhir adalah kita evaluasi kegiatan, jadi melalui umpan balik para peserta, guru dan siswa. Lalu hasil kegiatan ini mungkin saya tampilkan fotonya saja. Jadi ini guru ikut, beberapa puluh siswa ikut. Jadi mereka memahami konsep dasar AI serta potensi penerapannya dalam pembelajaran itu adalah hasil dari yang setelah kita lakukan PKM ini. Lalu peserta mampu untuk mengoperasikan beberapa aplikasi AI, yaitu selain ChatGPT, Gemini, seperti untuk AI lain, untuk membuat parafrase dan lain-lain gitu ya. Itu intinya untuk mendukung proses pembelajaran. Lalu meningkatkan motivasi dan antusiasme guru serta siswa terhadap pembelajaran berbasis teknologi, terutama di AI ini ya. Dan yang terakhir mungkin poinnya adalah terbangunnya kesadaran pentingnya transformasi digital dalam dunia pendidikan saat ini. Lalu mungkin kalau secara analisis kegiatan pelatihan ini kami rasa berjalan secara efektif ya, karena materi yang diberikan itu kami rasa sesuai dengan kebutuhan sekolah, kebutuhan siswa dan gurunya. Lalu antusiasme mereka sangat baik. Jadi sehingga proses pelatihan itu berlangsung secara interaktif dan produktif. Namun nih masih diperlukan mungkin pendampingan lanjutan kali ya, agar pemanfaatan AI ini dapat diterapkan secara konsisten dalam proses belajar mengajar. Oke, jadi lalu mungkin ini analisis yang tadi ya. Lalu kesimpulannya adalah pelatihan AI ini di MA Raudlatul Hidayah berhasil memberikan pemahaman dan keterampilan dasar bagi guru dan siswa dalam pemanfaatan AI untuk pembelajaran. Jadi program PKM ini insya Allah memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kompetensi digital di lingkungan sekolah. Dan juga kami harap kegiatan serupa dapat berlanjut dengan pengembangan pelatihan yang lebih mendalam. Mungkin sebelum saya akhiri, saya share sedikit. Jadi di sesi akhir itu kami memberikan pengenalan mengenai Unpam. Selain kami menyebar brosur ya, kami memberikan semacam kuis
ya Pak Sarman ya, di akhir itu kita berikan kuis, tapi sebelum ada kuis, kita berikan pemahaman mengenai Unpam itu di mana sih, gitu. Terus masuk Unpam biayanya berapa dan lain-lain. Jadi agar mereka sedikit banyak ada gambaran bahwa seandainya nanti akan melanjutkan ke jenjang kuliah, mereka ada niatan untuk ke Unpam gitu. Itu di poin akhirnya. Seperti itu. Dari Oke, Pak. kami cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktunya hanya 5 menit saja ya. Next, selanjutnya Ibu Andin Eka Safitri boleh dipresentasikan. Iya, Ibu, sebentar. Sebentar, Ibu. Sudah terlihat. Oke, sudah ya. Oke, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ketua dari anggota saya itu Ibu Hasanah dan Ibu Eka Tasya. PKM kami ini membahas pelatihan mengenal cloud computing untuk menyimpan dan berbagi data dengan mudah pada SMP Negeri 4 Tangerang Selatan. Kami juga dibantu oleh mahasiswa Dila Kartika, Fadil, dan Keisha. Jadi kenapa kami pilih cloud computing? Jadi kemampuan untuk mengelola dan berbagi data secara efisien itu kunci. Jadi teknologi cloud computing menawarkan solusi inovatif untuk tantangan terutama bagi siswa dan pendidik yang membutuhkan akses fleksibel ke informasi. Nah, tujuannya di sini meningkatkan pemahaman dan kemampuan, pemahaman dan kemampuan praktis siswa dalam menggunakan cloud computing. Di sini ada pengenalan konsep dasarnya, praktek penyimpanan, kemudahan berbagi informasi. Di sini menguasai teknik berbagi data dan kolaborasi menggunakan teknik layanan cloud, meningkatkan literasi digital. Pesertanya di sini ada 50 siswa-siswi dari SMP Negeri 4 Tangerang Selatan. Ada siswa kelas 7, 8, dan 9 memiliki dasar penggunaan komputer atau smartphone, lalu motivasi tinggi untuk belajar. Materinya ada pengantar cloud computing, lalu penggunaan Google Drive, lalu ada keamanan data di cloud, kolaborasi efisien. Di situ ada spreadsheet, ya. Pelaksanaannya di sini ada hari pertama itu pembukaan ya laptopnya. Hari pertama ini pembukaan dan pengenalan cloud computing. Lalu ada praktikum dasar Google Drive. Hari ketiga itu ada hari kedua lanjutan Google Drive, dan hari ketiga fokus pada keamanan data, kolaborasi online, dan evaluasi pemahaman. Ini dokumentasi kegiatannya. Lalu dampak hasilnya, jadi pelatihan ini alhamdulillah mempunyai dampak positif, 95% peningkatan pemahaman. Jadi siswa menunjukkan peningkatan pemahaman yang tinggi tentang cloud computing. Lalu ada keterampilan praktis, siswa mampu menyimpan dan berbagi data penggunaan platform cloud, 75% aplikasi dalam pembelajaran.
siswa mulai mengintegrasikan cloud dalam tugas sekolah dan kolaborasi kelompok. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, pelatihan cloud computing di SMP Negeri 4 berhasil meningkatkan literasi digital siswa, memberikan mereka rekomendasinya program berkelanjutannya mengadakan pelatihan lanjutan dengan topik yang lebih mendalam, seperti penggunaan aplikasi produktivitas berbasis cloud, ada integrasi kurikulum, lalu penyediaan infrastruktur. Sudah cukup Ibu? Baik, masih ada waktu 1 menit lagi. Apa ada yang ditanyakan atau ingin bertanya dari anggota yang lain? Oke, Silakan Bapak Sahat. tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut saja kita ya ke yang ketiga. Di sini seperti sudah ada masuk Bu Patricia ya. Bu Patricia, sudah siap? Ya, silakan. Oke, terima kasih Bu Nisa. Maaf Ya. Silakan ya Bu. Oke, untuk Bu Patricia kemungkinan kita ganti. Oh, kalau Ibu, kemungkinan kita undur dulu ya Bu ya. Kita akan Sudah bisa Bu, izin Bu. sudah bisa. Oke, kalau Ya. sudah bisa silakan Ibu. Iya baik, izin ya Bu. Sebentar, saya share screen dulu. Sebentar. Ya, kelihatan ya Bu ya untuk dokumennya ya. Terlihat Ibu. Oke, baik. Sebentar. Betul. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu di dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk kelompok kami, ke Bu Hairunisa dan semua rekan-rekan di sini. Kami dari kelompok, ketuanya Bapak Fajar Agung Nugroho sebenarnya, cuman di sini saya mewakili karena beliau berhalangan hadir. Jadi anggotanya saya yang pertama Patricia Octavia dan yang kedua Bapak Muhammad Meki Frindo. Izin untuk judul PKM kami di sini yakni pelatihan transformasi digital layanan akademik dengan penerapan asisten virtual AI (AJAN) di sistem informasi SMK Putra Pertiwi. Jadi di dalam kegiatan PKM kami, tadi kurang lebih mungkin nggak beda jauh dengan yang Bapak pertama itu ya. Jadi kami juga melakukan kurang lebih asistensi untuk AI, di mana memang latar belakang kami untuk tantangan layanan konvensional, di mana respon layanan akademik di sekolah SMK ini seringkali lambat karena keterbatasan jam kerja staf, dan juga volume pertanyaan tinggi, dan di mana memang ada banyak pertanyaan berulang dari siswa atau orang tua, baik itu jadwal, administrasi, nilai yang membebani administrasi. Yang ketiga, urgensi digitalisasi. Kebutuhan SMK Putra Pertiwi ya, itu untuk beradaptasi dengan teknologi industri 4.0. Nah, di mana tujuan kami melakukan PKM ini ada 3, di mana yang pertama adalah melakukan modernisasi, yaitu transformasi layanan akademik dari manual ke otomatis yang berbasis digital. Yang kedua, efisiensi,
di mana kami mengharapkan bisa mengurangi beban kerja admin dari sekolah dengan bantuan virtual assistant 24 jam per 7 hari. Yang ketiga, peningkatan kompetensi, di mana memberikan keterampilan praktis bagi staf sekolah dalam mengelola teknologi AI. Sasaran dan mitra kami, seperti di dalam judul tadi, mitra kami adalah untuk kegiatan PKM ini SMK Putra Pertiwi, di mana ada admin, guru, dan juga manajemen sekolah. Yang kedua, sasaran utamanya, yang pertama adalah staf tata usaha TU sebagai operator sistem. Yang kedua, siswa dan orang tua sebagai pengguna akhir ataupun end user dari layanan. Metode pelaksanaannya, kami di sini melakukan beberapa alur kegiatan. Di antaranya yang pertama tentu kami menganalisis kebutuhan. Jadi mengidentifikasi jenis layanan akademik yang paling sering akan ditanyakan. Yang kedua, pengembangan AI agent, yaitu perancangan knowledge base dan integrasi ke sistem informasi sekolah. Yang ketiga, melakukan workshop dan pelatihan. Jadi kami melakukan pendampingan intensif bagi staf administrasi. Yang keempat, uji coba dan pendampingan, yaitu implementasi langsung di lapangan dengan pengawasan dari kami, tim PKM. Materi pelatihan, jadi ada beberapa ya materi pelatihan yang kami berikan. Di antaranya yang pertama konsep AI agent, yaitu mengenal cara kerja asisten virtual dalam konteks pendidikan. Yang kedua, manajemen knowledge base, di mana cara menginput data akademik ke dalam si AI ya. Yang ketiga, prompt engineering, yaitu teknik berkomunikasi dengan AI agar memberikan jawaban yang akurat. Yang keempat, monitoring dan evaluasi chat. Jadi cara memantau interaksi siswa dengan AI. Ini beberapa yang kami berikan di dalam pelatihan untuk PKM kali ini. Hasil kegiatannya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini itu berbentuk di mana AI agent itu aktif ya di portal atau WhatsApp SMK Putra Pertiwi saat ini. Kemudian juga ada peningkatan kapasitas ya, di mana 100% peserta pelatihan mampu mengoperasikan dashboard admin. Yang ketiga, kecepatan respon ya, di mana layanan informasi akademik ini sudah tersedia 24 jam tanpa jeda. Evaluasi dan tindak lanjut. Jadi ada beberapa di sini ya, ada evaluasi dan tindak lanjut yang sudah kami lakukan juga. Yang pertama, evaluasinya adalah tingkat kepuasan mitra itu sudah cukup tinggi ya, bahkan sangat tinggi, di mana kepuasannya 4,5 dari 5. Dan beberapa istilah teknis akademik itu perlu lebih diperkaya lagi dalam database AI-nya. Tindak lanjut ke depannya itu mungkin dari pihak sekolah melakukan pemeliharaan sistem secara berkala dan juga pengembangan fitur AI untuk pendaftaran siswa baru PPDB otomatis. Nah, ini beberapa dokumentasi yang kami sudah lakukan kemarin. Juga kami di sini melakukan untuk pemberian tentu ya dengan promosi ya, karena kemarin kan selalu pesan untuk promosi dari kita Prodi TI Unpam ya ke dalam kegiatan PKM. Di sini ya kami melakukannya juga beberapa bimbingan juga kepada siswa, staf tadi dengan guru juga. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Jadi di sini juga ada prinsip kami mewujudkan membantu mitra ya SMK Putra Pertiwi yang cerdas, responsif dan adaptif di era digital. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Patricia. Selanjutnya Ibu Priyatna ya. Silakan Ibu Priyatna. Baik. Ya, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Di sini saya mewakili Pak Tio Adrian, Abdullah Hadir, dan saya sendiri Ibu Priyatna. Untuk tema PKM yang kami ambil yaitu pelatihan dasar web menggunakan Figma dalam pembuatan portofolio siswa SMA Sumpah Pemuda. Kemudian PKM ini dilatar belakangi dari fakta sederhana bahwa hampir seluruh siswa SMA yang
tidak hanya di SMA Sumpah Pemuda, kemungkinan di SMA lain juga memiliki ponsel pintar ya di satu mereka atau laptop. Namun jika kita bertanya kepada mereka apa yang sudah kamu hasilkan dengan alat canggih mereka, jawabannya mereka seringkali masih berkisar pada konsumsi hiburan biasanya, entah itu sosmed atau yang lainnya. Nah, kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan berangkat dari situ. Jadi kami ingin bagaimana jika hal yang biasa mereka gunakan untuk scrolling media sosial atau yang lainnya itu kita arahkan untuk membangun masa depan mereka sendiri. Nah, saya akan memaparkan hasil pelatihan kami ya dalam membekali siswa SMA untuk mengubah perilaku digital mereka melalui pembuatan CV dan portofolio menggunakan Figma. Untuk metode pelaksanaannya, kami bagi ke dalam 3 poin ya, di mana untuk metode pelaksanaan pembahasannya kami bagi ke dalam 3 poin. Dalam pengamatan kami di lapangan, literasi digital siswa ini masih bersifat konsumtif, di mana mereka memang sudah melek teknologi ya, kebanyakan seperti itu, tapi hanya di level pengguna saja. Jadi mereka tahu cara memakai aplikasi, tapi belum tahu cara memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang. Nah, mengapa intervensi melalui pengabdian masyarakat ini sangat krusial? Karena kita perlu menggeser pola pikir mereka dari konten konsumer menjadi seorang konten kreator. Kemudian lalu konten apa yang paling mendesak untuk mereka buat di usia SMA ini? Nah, kami mengarahkan untuk pembuatan studi dan portofolio gitu. Karena hal ini membawa kita ke persimpangan ya, karena siswa SMA saat ini tuh sedang berada di dalam persimpangan ya, sedang dia untuk melanjutkan ke dunia kuliah atau kerja. Dimana kalau misalkan di dunia kerja sekarang itu tidak hanya membutuhkan ijazah saja, jadi mereka butuh wadah juga untuk menunjukkan siapa mereka atau jati diri mereka ya, dimana portofolio ini sangat bermanfaat untuk mereka di era digital sekarang seperti itu. Kemudian kenapa kami memilih Figma? Karena Figma ini masih bersifat gratis ya untuk edukasi. Kemudian dia berbasis cloud yang bisa kolaboratif ya, dan merupakan standar dari industri global seperti itu. Kemudian untuk metode pelaksanaannya, di sini kami golongkan menjadi 4 metode. Yang pertama itu pelatihan berbasis praktik langsung ya. Jadi kami menggunakan metode learning by doing. Jadi siswa langsung membuka perangkat, mempraktikkan teori secara real time. Kemudian yang poin kedua, kami mengajarkan cara menyusun narasi diri dan struktur informasi yang benar sebelum masuk ke tahap desain. Kemudian yang ketiga, Bapak Iyu mohon dipercepat ya, karena waktunya baik, Bu. bentar lagi atau menit lagi. Siap. Kemudian yang poin ketiga ini perancangan CV menggunakan Figma. Jadi kami pandu ya satu persatu bagaimana menggunakan layout dan typografinya. Kemudian poin keempat evaluasi pretest dan test. Kemudian untuk hasil pembahasannya, siswa ini mampu membuat CV digital secara mandiri ya. Jadi mereka mencoba mempraktikkan apa yang kami sampaikan. Kemudian tampilan visual lebih rapi dan profesional. Kemudian siswa lebih percaya diri menggunakan teknologi. Jadi sebelumnya mereka tidak tahu cara menggunakannya, karena setelah pelatihan mereka bisa lebih paham untuk menggunakan Figma. Kemudian untuk kesimpulannya, sebagai penutup, pelatihan CV digital menggunakan Figma terbukti efektif dan
meningkatkan kompetensi bisa siswa SMA. Kita telah melihat bahwa mampu mentransformasi identitas diri mereka ke dalam bentuk visual secara profesional seperti itu. Kemudian ini untuk dokumentasinya dan sedikit penyampaian dari kami untuk PKN kami. Sekian, terima kasih. Baik, terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yudhiyatna. Selanjutnya kelompok dari Bapak Bambang Santoso ya. Nah, silakan Baik, Bapak, untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. terima Waktunya hanya 5 kasih. menit ya Pak. Oh iya, baik. Terima kasih untuk Ya, Ibu Herenisa. sangat luar biasa, pasti seru kemarin ya KKN-nya ya, Cari tentang Google Teachable Machine. window Ya, jadi yang AI bisa kita kembangkan, tidak hanya saya untuk digunakan izin share screen ya Bu. di karya ya. Silakan Pak. Kami judul PKM kami meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan kepada pelanggan bagi UMKM Laundry Wis Resik. Ini sama tempatnya dengan Pak Herdiansyah yang tadi, hanya beda topik. Kalau beliau pemasaran, kami membuat aplikasi untuk laundry Wis Resik. Kami ada bertiga, Bambang Santoso, Alvino Octaviano, dan Bapak Sofa Sofiana. Latar belakang, UMKM Laundry menghadapi tantangan operasional seperti pencatatan yang manual, monitoring status yang tidak real time, dan kurang transparan bagi pelanggan. Digitalisasi menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Ini ada di Jakarta Timur, Cipinang Muara. Rumusan masalah bagaimana merancang sistem informasi manajemen laundry yang sesuai dengan kebutuhan laundry Wis Resik, bagaimana mengimplementasikan sistem untuk meningkatkan efisiensi operasional, bagaimana dampaknya terhadap kualitas pelayanan pelanggan. Metodenya kami melihat, menganalisa kebutuhannya, kemudian merancang sistem, mengembangkan atau mengimplementasikan aplikasi berbasis web, kemudian implementasi pelatihan dan pendampingan. Ada 4 langkah untuk metodenya. Ini hanya gambar saja bagaimana metode itu dilaksanakan. Dan produk yang dihasilkan adalah Pamulang Laundry. Kita namakan aplikasinya Pamulang Laundry, tapi kita aplikasikan di Jakarta. Ada modul untuk kasir, ada untuk guest atau untuk pelanggan. Ini men-tracking statusnya. Kemudian ada manajer untuk laporan keuangan, analisa data, manajemen master data, meliputi layanan apa yang bisa diberikan oleh laundry. Ada pakaian reguler itu kiloan, ada yang satuan, ada laundry untuk sepatu, ada untuk karpet, ada untuk spray, ada untuk bermacam-macam ya, seperti dry clean dan lain-lain. Ini adalah modul manajer yang mendefinisikannya. Jadi ini flow-nya dari aplikasi kami, yang owner atau manajer memberikan jenis-jenis layanan, kemudian nomor 1 pelanggan datang, kemudian yang nomor 2 kasir mencatat transaksi, nomor 3 karyawan melakukan pekerjaannya, nomor 4 karyawan memberikan update kepada transaksi, dan nomor 5 pelanggan bisa melihat bahwa cuciannya sudah selesai, maka dia bisa datang dan mengambil cucian. Jadi untuk guest tracking ini fitur yang baru karena para pelanggan bisa melihat dari website, oh cucian saya sudah selesai atau belum. Hasil implementasi modul kasir, proses transaksi lebih cepat, akurat, perhitungan otomatis. Ketika dikalikan itu tidak perlu pakai manual. Kemudian dashboard real time untuk melihat status pesanan. Kemudian cetak struk otomatis dengan ID transaksi untuk tracking. Ketika pelanggan datang, maka dicetak transaksinya, diberikan kepada pelanggan, mereka punya ID untuk tracking. Ini modul kasirnya. Kemudian untuk pelanggan dapat melihat status cucian via browser biasa, kami berikan URL-nya.
Kemudian mengurangi interupsi telepon dan pertanyaan langsung. Kalau mereka biasanya menelepon sudah selesai atau belum, sekarang mereka bisa melihat dari website, meningkatkan transparansi dan kepuasan pelanggan. Karena mereka bisa melihat transaksi mereka selesai. Ini modul untuk merasakan cek status laundry, di input ID-nya maka bisa kelihatan sedang dikerjakan atau sudah selesai atau sudah diambil. Untuk modul manager kita punya laporan harian, laporan mingguan, analisis data secara visual, ekspor laporan dalam format PDF dan membantu pengambilan keputusan berbasis data, termasuk juga mendefinisikan pelayanan. Layanannya apa saja, berapa lama, misalnya kalau satuan itu normal 3 hari, kemudian harganya per satuan berapa, kalau ada ekspres 1 hari, ada karpet regular, karpet ekspres, dan lain-lain. Jadi untuk jenis-jenis layanan, ada jenis barang yang dicuci apa, ekspres atau reguler, cucian atau kiloan, kiloan atau satuan. Ini untuk modul manager. Kemudian dampak dan evaluasi operasional meningkat, transaksi lebih cepat, laporan akurat, pelayanan pelanggan lebih baik, pelanggan puas dengan fitur tracking, resistensi perubahan berhasil diatasi melalui pelatihan dan pendampingan. Karena biasanya kalau memakai software itu lebih susah, ada resistensi, ada keengganan, tapi kemudian ada pelatihan dan pendampingan. Izin tolong Bang, bisa dipercepat? Sudah mau selesai? Ya, Penutup kesimpulan berhasil dan saran backup secara utama fitur. Sekian yang bisa disampaikan hasil dari PKM kami kembalikan kepada Ibu Khairunisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Santoso. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, Pak Nanang. Pak Nanang boleh? Siap, Bu. Suara saya udah kedengaran, Bu? Sudah jelas, Pak. Oke. Langsung di screenshot ya, Pak. 5 menit saja ya, Pak. Waktunya. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya, Bu. Iya, share. Sudah tampil belum, Bu? Belum, Pak. Bentar, Bu. Share. Proses terakhir Share ini. Gimana, Bu? Udah ada? Mudah-mudahan udah ada. Iya, Pak. Sudah tampil. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Terima kasih Bu Nisa yang telah memberikan waktunya untuk memberikan pemaparan tentang pengabdian masyarakat yang telah kami laksanakan. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di sekolah SMA Alia Islamic School, ya. Dan saya adalah Nanang sebagai ketua dan anggota. Ada Pak Medi Fajar Wahyu dan ada Pak Amin Hidayat serta 2 mahasiswa yaitu Adelia Putri dan Raden Umar, dan dilaksanakan pada 13 November bulan kemarin. Tema yang diangkat adalah generate sertifikat kegiatan dengan Microsoft Excel, ya. Jadi di sini adalah yang kita ajarkan kepada mereka itu adalah tentang bagaimana penerapan atau teknik pengolahan data untuk generate sertifikat kegiatan secara massal menggunakan Microsoft Excel. Nah, di pendahuluannya kenapa mengambil tema yang
untuk generate sertifikat, yaitu masih banyak mahasiswa atau yang tergabung di dalam OSIS, tergabung dalam eskul yang lainnya, ataupun siswa-siswa kelas 12 yang sering mengadakan kegiatan itu, tetapi membuat sertifikat itu masih menggunakan yang manual satu-satu seperti di print di Microsoft Word ya. Nah, kami berikan pemahaman untuk siswa itu adalah bagaimana membuat sertifikat itu secara massal. Apa tujuannya? Tujuannya adalah atau mengimplementasikan keterampilan yang telah dipelajari dalam proyek nyata, terus juga menghasilkan minimal 100 sertifikat secara otomatis berdasarkan peserta kegiatan. Jadi kalau ada pesertanya itu adalah sejumlah peserta yang ikut tanpa harus lagi membuat duplikasi dan lain sebagainya. Terus mengurangi pembuatan sertifikat itu hingga 80% waktunya, yang biasanya mungkin mereka kerjakan bisa sehari 2 hari, tetapi dengan menggunakan yang modelnya massal ini mereka hanya tinggal menggunakan waktu hanya tinggal berjam saja, hitungan jam saja udah selesai. Terus bisa juga mendokumentasikan hasil kegiatan dalam bentuk laporan digital, bisa berupa video, tutorial, durasi malah kurang dari 5 menit. Lanjut, metodenya adalah metode kegiatannya dalam implementasi atau penerapan ini adalah salah satunya adalah dengan penyuluhan, pelatihan, dan prosedur kegiatan, yaitu praktek langsung yang dikerjakan adalah di lab yang ada di Alia Islamic School itu sendiri. Nah, kegiatan ini juga dihadiri oleh siswa yang tergabung di dalam OSIS, ada juga yang tergabung di dalam eskul seperti pramuka, rohis, dan lain sebagainya adalah berjumlah 60 orang. Dan pada saat kegiatan itu dihadiri juga oleh kepala sekolah, wakil kurikulum, kesiswaan, dan ada juga sebagai guru di bidang yang mengurus lab komputer, karena kita melaksanakannya adalah di lab komputer. Ya, ini adalah hasil selama kegiatan kita buatkan pretest dan post-testnya, hasilnya adalah terlampir, dan ini adalah contoh bentuk kegiatan atau misalkan contoh dari hasil generate menggunakan Excel tadi. Nah, yang terakhir adalah di kesimpulannya adalah bahwa PKM ini dilaksanakan dengan cukup baik, dengan respon yang sangat bagus dari siswa dan dari guru itu sendiri. Nah, harapannya PKM ini dilaksanakan adalah berkesinambungan dari tahun ke tahun, dari semester per semesternya. Misalnya kegiatan seperti ini dapat berdampak positif kepada siswanya untuk mengimplementasikan apa yang dia pelajari. Mungkin itu saja Bu Nisa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanang. Selanjutnya Pak Nurjaya cuma diwakilkan oleh Bapak Yudi Kurniawan. Bapak, silakan Pak Yudi Kurniawan. Baik Bu, izin share dulu ya Bu ya. Iya, silakan. Apakah tampil Bu kira-kira? Tampil Pak. Baik, yang terhormat Ibu Hairunisa, mohon izin teman-teman kami menyampaikan pengabdian kepada masyarakat, yaitu kami lakukan di bulan November 2025 selama 3 hari dengan Ketua Pak Nurjaya dan juga tim yaitu Pak Agung Pernananto dan saya sendiri di Kurniawan, dengan tema yaitu pelatihan penggunaan aplikasi e-learning kepada guru PKM di daerah
Cipondoh, Tangerang. Letaknya di PKBM Cipta Tunas Karya. Lanjut. Latar belakangnya itu ingin mengikuti PKBM ini perkembangan teknologi pendidikan, terus pembelajaran juga di sana karena masih konvensional, terus perlu kita meningkatkan kompetensi digital guru di sana. Tujuan kegiatan itu meningkatkan kemampuan guru. Mohon izin, saya ini dulu ya. Guru dalam memanfaatkan teknologi IT atau komunikasi, maksudnya TIK, meningkatkan literasi digital dan mengoperasikan berbagai aplikasi e-learning, mengembangkan inovasi metode pengembangan berbasis teknologi, lalu mengembangkan inovasi metode pembelajaran berbasis teknologi, meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri guru dalam menghadapi transformasi digital pendidikan, lalu mewujudkan lingkungan belajar digital. Di PKBM Cipta Tunas Karya yang inklusif, adaptif, berorientasi pada pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Lanjut. Konsep e-learning yaitu pembelajaran berbasis teknologi, serta fleksibel dan efektif, serta juga mendukung pendidikan non-formal lainnya. Manfaat e-learning bagi guru yaitu manajemen kelas digital, efisiensi pembelajaran, dan evaluasi daring. Strategi implementasi melalui blended learning, pendampingan berkelanjutan, terus penguatan literasi digital. Nah, ini kegiatannya kira-kira Bapak Ibu di daerah Gondrong ya, di PKBM di paket C dan lain-lain. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu pelatihan penggunaan aplikasi e-learning kepada guru PKBM Cipta Tunas Karya, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan mampu menjawab permasalahan mitra terkait keterbatasan pemanfaatan teknologi pembelajaran digital dalam proses belajar mengajar. 2. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan guru dalam menggunakan aplikasi e-learning. 3. Selain peningkatan kompetensi teknis, kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap kesiapan dan kepercayaan diri guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya, secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan PKBM Cipta Tunas Karya melalui penguatan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi learning. Penutup, e-learning sebagai solusi pembelajaran, dan terima kasih. Terima kasih Bu Nisa. Baik, terima kasih Pak Yudi Kurniawan. Selanjutnya tim Pak Solihin dengan anggota Perda langsung. Apakah sudah hadir? Sepertinya belum hadir ya. Kalau gitu kita lewati saja ke Pak Agung Pranoto dengan anggotanya Bapak Syafril Cairias ya. Bapak Syafril tadi sudah hadir ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Silakan ya Pak, 5 menit saja. Iya, saya presentasi terbiasa. Baik Pak. Sudah terlihat Bu? Sudah Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Pak Agung sebagai ketua untuk memaparkan kegiatan PKM periode 2025-1 di SMK Panti Karya 3. Tujuan dari pelaksanaan pelatihan ini adalah untuk memberikan aplikasi alternatif untuk mempresentasikan yang selama ini hanya menggunakan PowerPoint. Nah, dengan judul, judul dari pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah peningkatan keterampilan desain digital siswa SMK Panti Karya 3
melalui pelatihan pembuatan presentasi dan infografis dengan menggunakan Engage. Nah, ini identitas sekolahnya SMK swasta Panti Karya 3 Gunung Sindur. Lokasinya hanya 4 km dari kampus 2 Umpang. Nah, Vengeance ini desain geografis cerdas dan mudah. Kemudian apa itu Vengeance? Pelatihan desain visual yang membantu membuat infografis, laporan, dan presentasi profesional. Tidak memerlukan keahlian khusus, desain khusus ya. Sudah ada sejak 2012, digunakan sudah banyak pengguna di seluruh dunia, ribuan template siap dipakai, template dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Fitur keunggulannya adalah menggunakan AI. Nah, desainnya ini dia menggunakan AI, kemudian rank-kit otomatis, kemudian AI konten, dan ada perpustakaan visual. Dalam kolaborasi aksesibilitas itu bisa kolaborasi tim, jadi nggak sendiri, kemudian aksesibilitas cerdas, dan kemudian untuk melakukan ekspor secara fleksibel. Nah, bahwa kegiatan ini para siswa cukup antusias mengikuti kegiatan pelatihan ini. Diharapkan ada pelatihan yang berkelanjutan karena tidak semua siswa bisa dalam satu kali pertemuan saja. Ya. Nah, ini adalah foto lokasinya, kemudian kegiatan ini ya, presentasinya, dan ini pengabdiannya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Safrin Syariansyah. Selanjutnya kita masuk ke kelompok Pak Agus Budi Prasetyo. Silakan Pak Agus Budi Prasetyo. Selamat siang, Bu. Ya, silakan ya Pak dipresentasikan. Saya screen. Sudah terlihat? Sudah Pak. Sih. Waktu yang sudah disediakan. Di sini saya mewakili dari Ibu Nisa ya, saya sebagai anggota dan juga ada ya, Pak. Ibu Adrian di sini. Jadi kami melakukan recruitment untuk sosialisasi penggunaan media sosial yang aman, seperti bahaya phishing, dan hoax di Madrasah Sanawiyah Lauman. Jadi kesediaan literasi, kesatria penggunaan media, penggunaan media sosial di kalangan siswa impres itu tidak sebanding dengan pemahaman dan penggunaan sebelumnya. Dimana ini bisa menjadi sebuah target yang dimana image akan menjadi sasaran utama serangan phishing. Bisa seperti itu pun karena mereka mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Dan juga adanya target dari pampas dari hoax, di mana di sini adanya terjadi berita bohong, bisa memicu dampak psikologis dan juga kerugian. Dibutuhkan mungkin dari siswa dengan kemampuan filter informasi dan juga teknik proteksi terhadap data pribadi. Tujuan PKM kali ini yang pertama adalah kita meningkatkan kesadaran di mana memberikan
siswa dan siswi, ancaman phishing dan juga ciri-ciri hoax. Yang kedua adalah keterampilan teknis, di mana kami memberikan panduan praktik cara mengamankan akun media sosial seperti 2FA yang sekarang ini memang menjadi sebuah standar yang harus digunakan. Dan ketiga adalah etika digital, di mana di sini kita membangun budaya sharing sebelum sharing di lingkungan sekolah. Fungsi dari strategi dibangun. Kita melatih siswa untuk mengenali dan melindungi informasi sensitif tapi tidak disalahgunakan di pihak ketiga. Terakhir adalah mendorong siswa dan siswi menjadi agen literasi digital yang mampu untuk mengedukasi. Adalah metode pelaksanaan pendidikan yang kami melakukan sosialisasi secara efektif, di mana kami memberikan materi dasar mengenai ekosistem digital dan juga keamanan cyber. Ketika kita melakukan selama efektif, di mana di sini ada diskusi dua arah yang fokus pada sharing session mengenai pengalaman nyata dan menghadapi pesan kesehatan atau perhitungan publik. Yang ketiga adalah simulasi indikasi, di mana kami melakukan praktik langsung membedakan struktur yang asli atau yang palsu, cirinya, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah unsur proteksi, di mana di sini kita menggunakan mekanisme fitur apa mengatakan privasi pada terakhir evaluasi berbasis data, mengumpulkan bukti berdasarkan melalui instrumen podcast guna memvalidasi tingkat penyerapan materi dan juga hubungan dan hasil evaluasi gambarannya dari sisi sponsor apabila kita memberikan di sini adanya peningkatan signifikan terhadap pemahaman serta setelah mengikuti kegiatan visualisasi tersebut. Bisa temuan dari kami, yang pertama itu adalah akar masalahnya di mana tingkat kerentanan siswa yang dipicu oleh fenomena FOMO, fear of missing out, di mana desakan emosional untuk mendapatkan informasi viral atau hadiah instan itu mengalahkan logika verifikasi. Yang kedua adalah adanya kesenjangan kompetensi digital, di mana database menginformasikan bahwa kepemilikan gawai yang tinggi tidak bisa diurus dengan definisi kemampuan. Siswa mahir menggunakan fitur sistem media, tapi bukan untuk betul dengan metode di mana penyebaran langsung terbukti lebih unggul dari metode konvensional. Ini memberikan metode dan visual yang kuat dalam ingatan siswa. Ini tercatat ada penelitian hingga 9. Dari sini pendampingan teknis, di mana temuan menunjukkan bahwa fitur PFA sudah tersedia di setiap perangkat siswa, namun tidak dipertimbangkan. Karena ini instruksi teknis yang mudah dipahami oleh Indonesia. Literasi di mana tentang pemahaman universitas secara massal mengindikasikan bahwa edukasi digital yang tepat mampu menciptakan ekosistem sekolah yang lebih tangguh terhadap ancaman cyber dan juga penyebaran hoax. Terakhir dari kami, kesimpulan dasaran, di mana kesimpulannya adalah transformasi kapasitas, di mana program PKM bisa menginformasikan siswa dan pengguna media sosial yang rentan menjadi pengguna yang waspada dan siap digital. Peningkatan kompetensi. Jadi, lonjakan pemahaman teknis yang signifikan dalam mengidentifikasi phishing dan informasi hoax. Kemandirian proteksi, di mana siswa kini memiliki keterampilan mandiri dalam mengaktifkan fitur apa untuk melindungi privasi digital. Saran dari kami adalah kurikulum dengan merekomendasi pemerintah untuk memasukkan materi literasi digital ke dalam kurikulum sekolah atau kegiatan kurikulum versi yang berkelanjutan di mana perlu ada informasi secara berkala bagi siswa mengenai modus kesehatan sebelum dan berkembang dan itu penting adalah budaya sharing sebelum sharing di mana
komunitas untuk total literasi digital di lingkungan sekolah untuk menjaga konsistensi etika atau internet yang positif. Terima kasih, sekian dari kami. Saya kembalikan ke Bu Lisa. Baik, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya Pak Hidayat, apakah sudah hadir? Pak Hidayat belum hadir ya? Pak Solihin atau anggotanya Bapak Agung Berdananto, apakah sudah hadir? Ya, untuk Baik, kalau gitu kita masih menunggu 2 orang lagi ya.
Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Pak Dayat. Nah, silakan Pak. Langsung saya Bu ya, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Dimulai langsung. Ya. Karena tadi saya sebagai moderator juga dan baru selesai, mohon izin Bu. Saya mempresentasikan untuk PKN saya. Yang pertama, dengan judul Peningkatan Literasi Digital SMK YPWI Parung, yaitu pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jepang tahun 2025 dengan anggota saya sendiri, yaitu Pak Islami, Bu Susana Dwi Kusuma, Pak Maulana Fansuri. Pak izin Pak, PPT-nya belum ada yang di skin. Belum ada? Ya, sudah Pak. Sudah baru. Sudah ya? Sudah. Ya. Oke. Ya, oke. Apakah sudah tampil Bu ya? Saya ulangi. Pelaksanaan PKM saya dengan judul Peningkatan Literasi Digital pada SMK YPWI Parung dengan anggotakan saya sendiri, Hidayatullah Al-Islami, Bu Susana Dwi Kusuma, dan Pak Maulana Fansuri. Nah, untuk latar belakang itu sendiri, yaitu yang pertama perkembangan teknologi digital sangat pesat. Jadi untuk saat ini itu memang sama-sama kita ketahui bahwa perkembangan teknologi digital terutama di bidang internet ya dan artificial intelligence sangat pesat sekali. Jadi membutuhkan bimbingan bagi teman-teman siswa SMK untuk bisa lebih tertuju dalam hal terkait dengan literasi dan pembelajaran digital. Yang kedua, literasi digital menjadi kompetensi penting. Nah, ini perlu sekali dijelaskan dan diajarkan ke teman-teman SMK supaya apa yang terkait dengan digital yang digunakan itu sangat nantinya itu bisa bermanfaat untuk kedepannya. Siswa SMK perlu siap menghadapi dunia kerja digital. Nah, ini terutama kita sampaikan kepada teman-teman SMK bahwa pergeseran dunia digital ini semakin cepat dan kita harus mampu bersaing di dunia kerja, terutama di dunia industri di era sekarang ini. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa saya mengambil judul ini. Terus untuk kondisi mitra, internet dominan untuk hiburan. Jadi kita sama-sama tahu sendiri bahwa hampir sebagian teman-teman SMK dan SMK, ya terutama di sana itu menggunakan internet untuk kebutuhan hiburan ya. Jadi jarang banget untuk serius dalam hal untuk menambah kompetensi terkait dengan belajar ataupun belajar terkait dengan teknologi. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi belajar masih rendah. Jadi kita sama-sama menghimbau terhadap teman-teman SMK di sana supaya lebih serius dan lebih komitmen dalam belajar terkait dengan pemanfaatan teknologi yang ada sekarang ini. Selanjutnya ada kesadaran etika digital belum optimal. Nah, ini yang kita survei ke sana dan kita amati ke sana, yaitu terkait dengan kesadaran etika digital ini saya rasa belum optimal. Nah, jadi kita sampaikan pada kegiatan PKM ini bahwa sangat penting sekali terkait dengan kesadaran etika digital yang perlu teman-teman SMK ini selalu pelajari. Nah, permasalahan di sana adalah literasi digital siswa rendah. Jadi kita sama-sama belajar dan kita sama-sama membimbing teman-teman SMK untuk belajar terkait dengan literasi digital yang ada sekarang ini. Terus belum adanya program terstruktur. Nah, jadi kita dengan guru-guru SMK di sana kita merencanakan sebuah gagasan, sebuah program terstruktur yang tentunya nanti kedepannya akan bisa mengerucut dan melatih teman-teman siswa SMK untuk lebih serius dalam belajar literasi digital. Keterbatasan finansial dan sumber daya manusia. Nah, di sini tentunya fasilitas di sana itu kurang mendukung terkait dengan kebutuhan terkait teman-teman SMK untuk bisa mempelajari dan terus mengasah kemampuan dan paham terkait dengan literasi digital yang ada sekarang ini. Nah, untuk tujuan PKM ini yang pertama adalah meningkatkan literasi digital siswa. Itu udah tentunya kita memberikan materi terkait dengan literasi digital terhadap SMK supaya teman-teman bisa lebih meningkat terkait dengan kompetensinya. Menumbuhkan etika dan keamanan digital, ini tentunya kita juga sama ya, memberikan pemaparan dan materi yang sama, pemanfaatan teknologi produktif. Jadi kita memberikan arahan terhadap teman-teman SMK supaya lebih produktif ketika memanfaatkan teknologi digital yang ada sekarang ini. Sasaran, jadi itu siswa kelas 10 dan 11, kurang lebih ada 30 peserta, itu tempatnya di SMK YPWI Parung. Untuk materi pelatihan, yaitu ada literasi digital, etika dan keamanan digital, internet sehat, dan produktivitas. Untuk metode pelaksanaannya, itu ada ceramah interaktif, diskusi kelompok, praktik langsung, ada project based learning.
Ada solusinya adalah pelatihan terpadu, peningkatan kompetensi guru, optimalisasi fasilitas. Nah, jadi kini kita mengadakan pelatihan dan peningkatan kompetensi terhadap para bapak ibu guru di sana dan optimalisasi fasilitas. Jadi ke depannya kita menyarankan untuk ada fasilitas yang mendukung teman-teman untuk bisa lebih serius dalam belajar terkait dengan literasi digital ini. Target luarannya siswa melek digital udah pasti, budaya literasi digital, dokumentasi dan publikasi. Untuk menutup, jadi dalam kegiatan ini tentunya kita mendukung transformasi digital untuk kebutuhan teman-teman SMK dan selanjutnya menuju pendidikan vokasi yang adaptif. Terima kasih Bu Nisa untuk pemaparan materinya dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dayat. Mungkin ini kita masih menunggu Pak Solihin dan anggota Pak Agung Perdananto ya.
Oh ini suaranya Pak Wahyu mengganggu nih. Oh ini coaching. Baik, karena sudah menunggu terlalu lama, kalau gitu atas nama Bapak Solihin kita tinggal ya. Sekian untuk presentasi room di 7 ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memaparkan materinya tentang PKM yang telah dilaksanakan. Bagi yang namanya mau ditambahkan gelar pada sertifikatnya, nanti bisa menghubungi panitia langsung di grup ya. Sekian untuk hari ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Nisa. Terima kasih Bu. Izin live ya Bu. Makasih. Ya. Pamit ya Bu. Iya Bapak saya Sapril.